abis itu pernah juga eh, pulang dari sini, biasanya anak-anak saya udah tidur kan. Tapi satu hari waktu itu mereka masih bangun dan saya senang. Langsung main, pulang dari sini langsung main. Sepanjang malam sampai pagi itu mereka nangis gantian, kembar, anak saya kembar. Itu mereka nangis sampai pagi. Besoknya ketemu Roy cuma bilang begini, kamu abis pulang dari sini kamu mandi ya, karena saya ngeliat kamu ada yang ngikutin. Iya. Itu saya langsung ceritain, tadi malam baru kejadiannya. Itu dia yang saya bilang, itu tadi malam saya nggak langsung mandi, main sama mereka dan sepanjang malam. Dan ternyata ya pulang dari sini tuh kadang-kadang suka ada yang ikut ya, Roy? Iya, terkadang ada. Dan apalagi frekuensi anak kecil itu kan mereka lebih peka ya. Jadi mereka bisa ngerasain gak nyaman gitu. Oke, ini jimat ada banyak di meja ini. Cynthia aman? Aman. Apa yang harus dia lakuin setelah dari sini? Mandi-mandi, terus setelah lagu yang relax. Kalau mencoba untuk tidur dengan nggak ingat apa-apa dari sini. Iya, menghilangkan sugesti dan berpikir Menghilangkan positif intinya itu ya. Jangan ketemu. Kalau saya biasanya justru begitu sampai rumah, sebelum masuk cuci kaki, cuci tangan, bersih, cuci muka, baru masuk ke dalam. Karena memang resikonya ya cukup besar ya. Kalau ada yang bilang waktu itu di awal-awal Bayu penakut. Emang saya penakut? Gimana Tapi dong? aku sering bilang ke kamu kan yang baik. Iya. Semakin kamu takut, dia akan semakin menguasai diri kamu. Iya. Kan? Itu dia. Nah, bicara soal takut yang banyak menimbulkan ketakutan adalah kalau bicara soal bencana, Roy. Tahun 2018 kamu bicara mengenai kejadian yang ya kamu ngelihat kejadian yang cukup memprihatinkan dan ternyata terjadi. 2019 ada nggak bencana yang mungkin terjadi di Indonesia? Iya. Jadi 2019 diwarnai dengan unsur yang sangat panas, dengan api juga. Saya ngelihat ada asap dari sebuah gunung. Asap gunung. Iya, dan ya, saya juga melihat angin yang besar merobohkan semacam baliho seperti itu. Dan itu cukup walaupun tidak sering, tapi itu ada. Di 2019 saya belum melihat lagi lebih lanjut terhadap kecelakaan udara. Tampaknya mudah-mudahan nggak ada lagi. Mudah-mudahan. Tapi pas saya ngomong mudah-mudahan ini, saya sih nggak yakin gitu loh. Kayak masih ada kemungkinan itu terjadi, tapi nggak sekuat waktu di awal 2018. Betul. Waktu kamu lihat. Karena waktu itu pas 2018 aku udah jelas banget ngeliatnya di kayak bunyi alarm di pesawat, dan pada panik semua itu pada turun maskernya dan masuk ke dalam air. Itu jelas banget. Kalau ini aku masih bilang moga-moga ya gitu. Semoga deh. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Tapi yang kamu ceritain itu cukup menyeramkan, karena kita tahu ya di tahun 2018 memang terjadi kecelakaan pesawat yang memprihatinkan, banyak korban jiwa juga di situ. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Waktu kamu melihat itu, Roy, posisi kamu tuh ada dalam pesawat atau gambar itu terlintas di depan kamu? Itu bagus banget pertanyaannya. Jadi waktu saya melihat itu, saya mendengarkan bunyi dulu di alam pikiran saya, dan saya duduk sebagai penumpang yang panik gitu, dan itu semua turun. Berarti saya menjadi penumpang dulu, dan saya merasakan getaran-getaran di dalam pesawat tersebut. Dan kedua adalah gambar saya melihat itu sebagai orang lain, dan itu jatuh ke dalam air, gitu, dan ledakannya kenceng gitu. Dan itu terjadi kan kemarin ini ya. Terjadi. Aku sempat bilang juga, saya juga ini sekalian curhat ya, curhat. Ada perasaan di mana saya tahu mungkin ini akan terjadi, tapi
aku nggak bisa nyelamatin semua yang seisi-isinya itu. Kadang ada perasaan, gue tahu, tapi kenapa ya gue nggak bisa nolongin semua yang di situ. Apa mesti gue harus pakai corong yang, oh ya hati-hati nanti gini, nggak mungkin kan? Malah aku akan ditangkap atau kadang ada perasaan, gue tahu, tapi kenapa ya gue nggak bisa nolongin semua yang di situ. Apa mesti gue harus pakai corong yang, oh ya hati-hati nanti gini, nggak mungkin kan? Malah aku akan ditangkap atau Tapi ya itu aja sih, itu yang jadi dilema aku sampai sekarang terkadang. Ya aku bisa kebayang sih walaupun nggak bisa ngerasain, tapi Iya. ya pasti rasanya Iya. enak Jadi banget. keluarga dari korban tersebut aja juga saya ikut bisa ngerasain sedih gitu. Mereka nggak terduga tiba-tiba plus. Itu kan ini ya shock ya. Pasti. Dan aku feeling guilty sih. Walaupun Ya mungkin ya ini ya ada yang sudah menentukan juga sih. Iya, Namanya jodoh dan maut gitu. Iya. Tapi Roy, tadi kamu bilang di tahun 2019 ada angin yang cukup kencang, Ya, ada angin. ada bahkan Api ada juga. baliho jatuh. Iya, Itu baliho jatuh. Gunung yang Ada api, asap, iya. Gempa bumi. Saya ngelihat ada keretakan sih di tanah, pergolakan tanah yang krek gitu. Tapi di sebuah daerah gitu, tidak di kota Jakarta. Oke. Apa yang harus kita waspadai atau dihindari tahun 2019? Itu pertanyaan bagus juga. Kita harus keluar masuk rumah selalu benar-benar doa dan tulus banget. Setiap kali aku pulang, setiap kali aku mau pergi syuting, aku cium tangan mama dan keningnya mama, dan aku pulang cium lagi dan segala macam. Karena kita juga nggak pernah tahu kan ya jodoh dan segala macam maut, dan iya yang harus kita lakukan hanya berdoa dan pasrah. Berdoa Pasrah. dan pasrah. Berbuat baik aja terus dan pasrahin deh. Tahu banyak-banyak, terkadang juga bukannya malah tambah ini enak didengar, tapi malah tambah pusing juga sih yang denger. Iya nggak sih? Iya sih. Itu maksudnya aku. Iya sih. Iya, ya intinya Ada satu berita buruk lagi nih, saya ingin saya bocorkan di sini 2019. gitu. 2019 bahwa kasus bunuh diri itu akan meningkat drastis. Itu untuk mungkin mudah-mudahan sih nggak ada. Oke, mudah-mudahan nggak ada ya. Ini jadi maksudnya warning juga ya, peringatan buat kita semua bahwa tahun 2019 kalau ada bunuh diri berarti Lebih banyak kasus bunuh diri ya. banyak bunuh diri ya. Loncat-loncat dari mall kayak gitu. Oh ada, Loncatnya dari mall di di hole-nya itu. Buk gitu. oke. Sih. Baik, saya tertarik ini yang ringan-ringan aja, jangan yang menyeramkan. Saya mau tanya kalau tahun 2018 kan tren semua arahnya ke Korea. Korea ya, Iya, Korea. K-pop. 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 2019 gimana Roy? 2019 K-popnya masih ada, tapi bagi sebagian orang lain kiblatnya sekarang menuju Western ke European. Jadi lebih kayak simple gitu, mereka ikut-ikut ala-ala pakai headpiece apa gitu. Jadi trennya berubah, tapi tetap kok ada penggemar yang masih K-pop dan danannya masih tetap kayak K-pop masih ada Masih juga. ada, tapi sekarang sudah mulai ada Bergeser British ke arah Eropanya. British-Britishan. Iya, ke British-Britishan. Jadi mereka suka yang kayak lebih simple, tiba-tiba ada apa di kepalanya, headpiece gitu, lebih ke arah British-Britishan berarti benar. British ya. Saya tertarik untuk dengar apa harapan dari seorang Roy Kiyoshi di tahun 2019 dan Cynthia juga tentunya.
Dan tadi kita sudah menyaksikan bagaimana jimat-jimat yang telah disita di Menembus Mata Batin. Ini memiliki cerita sendiri-sendiri, dan setelah ini semua jimat ini akan kembali disimpan di ruang yang tertutup dan akan disegel kembali. Harapannya mudah-mudahan apa yang ditayangkan di sini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan Menembus Mata Batin agar benar-benar bisa meninggalkan dunia mistis ke depannya dan bisa hidup lebih bahagia. Masuk tahun 2019 dengan semangat yang baru. Cynthia, ada yang bertanyakan ke Roy Kiyoshi? 2019 ada ini enggak ya? Ada new member enggak ya di keluarga aku? Aku lihatnya sih optimis, ada sih harusnya. Ada. Selamat. Emang lagi mengharapkan itu ya? Iya. Pasti bisa Emang sih lagi harusnya. mengharapkan itu. Terjadi sih harusnya. Oke, mudah-mudahan itu terjadi ya, Iya, dan amin. memberikan kebahagiaan buat keluarganya. Iya dong harus. Harus ya? Iya. Iya. Harusnya kan senang banget. Selain ada baby, apa harapan seorang Cynthia Wijaya? Harapannya sih seperti biasa, nggak muluk-muluk karirnya supaya tambah sukses. Terus selain itu, bukan untuk aku aja, mungkin untuk suami aku juga. Udah, Oke. nggak muluk, anaknya mau punya bayi aja. Mau punya bayi aja. Kamu sayang gak sih sama suami kamu? Sayang banget. Kayak gimana? Kayak dari 1 sampai 100 skalanya? 90 lah. 10 buat siapa? Masih ada Enggak 10. lah, 100% dong. Oh, oke. Buat anakku 100%, suamiku 100%. Oh. Ibuku, bapakku 100%. Yes. Semuanya. Untuk keluarga Bagiannya, total 100% iya. ya. Baik, untuk seorang Roy Kiyoshi, Wow. tentunya semua pemirsa Menembus Mau Mata tahu Batin nih. dan semua yang hadir di studio juga ingin tahu apa harapan kamu Roy Kiyoshi 2000. di tahun 2019. Harapan aku ya, jadi aku pengen menjadi inspirasi lagi buat teman-teman juga di rumah bahwa hal-hal kayak ginian itu ada plus minus. Dan 2019 sebenarnya aku pengen banget lebih jadi orang lebih baik lagi, lebih banyak derma lagi kepada orang, lebih banyak quality time juga sama orang-orang di sekitar kita, teman kerja dan segala macam. Itu yang harus aku perbaiki juga. Dan 2019 bagi saya ada sih, udah ada agendanya sebenarnya. Iya. Kita lihat aja deh. Banyak kejutan 2019 buat si Roy Kiyoshi gitu. Saya tinggal menjalani dan memaintain sebenarnya. Oke. Memaintain lebih susah loh ketimbang ngedapetin. Menjaga itu Betul. lebih susah. Setuju. Pertanyaan saya 2019 kita akan tetap ketemu sama partisipan yang menyeramkan seperti 2018. Iya dong, pasti. Aduh, Ada lebih serem Masih lagi. berarti. masih ya. banyak yang jauh lebih unpredictable. Iya, banyak banget. Yang Oke. unpredictable, aneh-aneh. Wah, ada yang bisa. Bayu ingat kan, ada yang masuk dari sini ke sini. Iya benar. Apa itu? Jadi waktu itu ada yang dia punya pegangan, terus dia bisa menusuk paku besi dari atas sampai sini, terus motong lidahnya. Itu nggak kenapa-napa, tapi dilakukan cleansing oleh Roy, dibersihin. Berdarah. Setelah itu dia melakukan lagi berdarah. Iya. Itu cukup menyeramkan sih, yang paling berkesan. Karena 2019 orang normal memang nggak masih banyak yang seperti itu, Roy. Masih ada banyak deh orang kayak gitu, tapi belum terekspos dan belum terbuka. Padahal sebenarnya masih ada ya. Tapi mudah-mudahan 2019 siapapun partisipan yang hadir di sini kamu tetap sehat dan kita Nah, mudah-mudahan itu dia. tetap bisa memberikan solusi buat partisipan yang hadir. Aku harus sehat sih. Tahun 2019 baiklah. Ada wish satu, mungkin kalau misalnya Roy Kiyoshi harapannya apa ya 2019? Aku pengen tetap sehat dan bisa jalanin semuanya gitu. Karena kelemahan aku adalah aku gampang sakit dan drop. Ya, Dan bolak-balik masuk rumah sakit kan. Jadi harapan aku mungkin kesehatan sih nomor satu. Biar kita tetap sehat semuanya. Iya, mudah-mudahan harapan kita semua juga ya bisa tetap sehat dan sekali lagi bisa membantu banyak partisipan yang memang membutuhkan Roy. bantuan kamu Roy Kiyoshi Thank you. di Menembus Mata Batin. Baik, menutup perjalanan tahun 2018, saya mau mengajak semua penonton yang ada di sini untuk sama-sama kita berdoa supaya semua harapan baik kita boleh berdiri semuanya ikut dengan kami. Iya. Iya. Udah aman.
Sama-sama silakan Ini mengambil kaca tempatnya. serem aja, betul nggak? Nggak dipindah. Ya. Ya. Sama-sama kita akan berdoa masing-masing dalam hati. Mudah-mudahan di tahun 2019 apapun rencana baik kita bisa benar-benar terwujud dan bisa memberikan berkah tentunya buat kita dan juga buat orang-orang yang kita cintai. Dan tentunya mudah-mudahan menembus mata batin akan selalu hadir menemani pemirsanya dan memberikan solusi bagi semua partisipan agar bisa benar-benar meninggalkan dunia mistis demi kehidupan yang jauh lebih bahagia. Cynthia Wijaya, terima kasih banyak Thank you. Terima sudah kasih, hadir di terima Menembus Mata kasih. Batin. Sukses Ya, untuk terima karir dan semua rencananya, Amin. untuk babynya. Ya, Dan Roy Kiyoshi, Thank sekali lagi you. terima kasih. Terima kasih. Tahun 2018 yang sangat menyenangkan, tahun 2019 akan jauh lebih menyenangkan. Pastinya. Terima kasih kalau begitu pemirsa, kami berdua dan juga bintang tamu kita Cynthia dan semua penonton pamit. Kita ketemu di tahun 2019 hanya di Menembus Mata Batin. Selamat malam.